Belum ada nih punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1C yang beranggotakan Indra Setiawibowo NIM 077, Abdil Tegar Arifin NIM 086, Andri Fangki Kurniawan NIM 087, Prasetyo Nur Hidayat NIM 089, Akfa Alaudia Diamitara NIM 90, Amalia Husna NIM 96, Faisal Fadal Maulana NIM 97, Raditya Pratama Putra NIM 101, Eka Nova Pramudia NIM 104, dan yang terakhir Abian Ayatullah Fikri NIM 130. Baik, di sini saya akan sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Faisal Fadel Maulana dengan NIM 2019 014 0097. Saya akan menjelaskan di bagian WML, terutama di bagian use case, yaitu di bagian user. Jadi di use case ini di bagian user terdapat view home, view chess, view soccer, view sports, water sports. Jadi si user ini bisa melihat beberapa bagian dari use case tersebut, seperti home, chess, soccer, view, water sport. Juga user bisa melakukan orders dan melakukan checkout, di mana orders tersebut include ke manage chart line atau bisa add item dan remove item. Mungkin itu penjelasan dari bagian user, dan yang selanjutnya di bagian admin akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor admin. Sini admin dapat manage produk. Manage produk di sini dapat add, edit, dan delete. Lalu admin juga harus login terlebih dahulu, dan terakhir adalah extendnya logout. Mungkin begitu aktor admin. Selanjutnya kelas diagram dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya kelas diagram, saya Raditya Pratama Putra dengan NIM 2019 04110. Di sini ada account, admin, dan produk. Account ini mempunyai atribut ID, username, password, dan operasinya untuk login dan logout. Di sini ada admin dengan atributnya name, lalu ada produk dengan produk ID, name, description, price, dan kategori. Dan untuk operasinya ada list, sheet, add, edit, dan delete. Untuk selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Baik, di sini saya Prasetyo Nur Hidayat dengan NIM 2019 0140 089 akan meneruskan penjelasan dari kelas diagram. Selanjutnya di sini ada tabel order dengan atribut order ID, ship name, line 1, line 2, line 3, city, state, ship, country, gift wrap, dan memiliki operation list dan checkout. Tabel order ini memiliki relasi dengan user one to many. Jadi satu user dapat order banyak barang. Kemudian tabel user memiliki atribut name, memiliki relasi one to many dengan card. Di sini tabel card memiliki atribut card line ID dengan tipe data integer, kemudian quantity dengan tipe data integer, dan memiliki operation add to cart dan remove from cart. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelas diagram. Selanjutnya
akan penjelasan RAT database oleh teman saya. Baik, saya akan mulai menjelaskan mengenai relasi tabel database support store. Untuk yang database support store ini terdapat 4 tabel, di mana 3 saling terhubung, yaitu produk, order, dan chart line. Di mana produk di sini ada produk ID, kategori, deskripsi, name atau nama, dan price atau harga. Dan kemudian di order terdapat order ID, city, country, dan berbagai identitas lainnya yang untuk memenuhi identitas order barang. Kemudian 2 tabel itu antara produk dan order menghasilkan atau dikumpulkan di tabel baru, di mana chart line, di mana di dalam chart line terdapat chart line ID, order ID, yang mana mengambil dari tabel order, dan produk ID mengambil dari tabel produk. Dan quantity yaitu berapa banyak produk yang dibeli. Kemudian tabel F migration history yaitu menampung atau mencatat migration yang dilakukan dalam database. Mungkin untuk database support store sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan, nama saya Abian Irtullah Fikri, NIM 2020 01 40 130. Di sini saya ingin menjelaskan tentang relasi tabel database identity, di mana tabel relasi database identity ini menyimpan username dan password user admin khususnya. Pertama ada yang namanya ASP.NET Role, di mana memiliki entitas yaitu ID, name, dan lain-lain. Kemudian dia itu berhubungan dengan ASP.NET Role claim, di mana entitasnya itu ada ID, claim type, claim value, dan reload. Kemudian ada ASP.NET User Role, yang mana entitasnya itu ada user ID dan reload. Kemudian ASP.NET User ini memiliki entitas yaitu ID, email complete, dan username admin. Ini berfungsi untuk menampilkan username yang dimasukkan oleh admin. Kemudian ada ASP.NET User Claim, yang mana berhubungan dengan ASP.NET User, yang mana entitasnya itu ada ID, claim type, claim value, dan user ID. Lalu ada ASP.NET User Login provider, entitasnya, dan provider key. Lalu ada ASP.NET User Token, yang berhubungan bersama dengan ASP.NET User, yang mana memiliki entitas user ID, login provider, name, dan value. Mungkin sekian tentang relasi tabel database identity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Husna dengan NIM 2019 01 496. Di sini nama database-nya yaitu identity. Nah, di sini itu ada tabel yang bernama DBO ASP.NET Role Claims, ADBO ASP.NET Roles, DBO ASP.NET User Claims, DBO ASP.NET User Login, DBO ASP.NET User Roles, DBO ASP.NET User, dan DBO ASP.NET User Tokens. Kemudian isi dari tabel akan dijelaskan oleh teman saya. Gimana Tara? Di tabel ini ada isi ID, ada view, dan
apakah suara saya terdengar? Cara suaranya kecil bang. Halo, apakah suara saya terdengar, teman-teman? Ada. Halo, apakah suara saya terdengar? Ada. Masuk. Halo? Masuk tak? Oke, di sini saya akan menjelaskan isi dari tabel. Nah, ini ya isinya ID, claim tab, claim values, ada user ID. Nah, di login ada logger, terus ada user ID, ada role ID. Cukup sekian dulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini share screen aja atau gimana? Atau nampilinnya ada di Word? Mungkin langsung share screen aja Gar. Oke. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Gar. Oke, perkenalkan nama saya Abdul Tegar Arifin dengan NIM 2019-01400886. Di sini saya akan menjelaskan tampilan UI yang ada pada aplikasi Sport Store yang sudah kami buat. Pada aplikasi ini, untuk tampilan awalnya seperti ini, terdapat item-item, nama item, deskripsinya, kemudian ada harganya, dan juga ada tombol Add to Chart. Kemudian pada atas ini terdapat tombol keranjang untuk melihat barang-barang yang sudah dimasukkan ke keranjang. Untuk memasukkan barang ke dalam keranjang itu bisa diklik ke tombol Add to Chart, nanti maka item yang dipilih itu akan masuk ke dalam keranjang. Kemudian klik continue shopping untuk melanjutkan berbelanja dan mencari item yang lain, atau klik checkout untuk langsung checkout. Kita coba continue shopping, kemudian kita coba tambahkan corner flag, kemudian di sini ada remove item. Ini remove dari keranjang, bisa coba kita remove. Kemudian pada kiri terdapat menu home, chess, soccer, dan water sport. Itu adalah menu filter untuk memfilter item-item yang ada di sini. Seperti ini ada kayak, life jacket, soccer ball, corner flag. Ketika diklik water sport, maka item yang water sport saja yang muncul. Ketika diklik soccer, maka item yang ada pada jenis soccer yang akan muncul. Ketika chess juga akan muncul yang jenisnya chess. Ketika diklik home, maka akan tampil semua item. Kemudian ketika kita misalkan mau check out, kita kembali ke keranjang, kemudian kita klik check out, kemudian kita memasukkan nama pembelian ini akan dikirimkan kemana. Misalnya kita masukkan namanya, kemudian alamat, kemudian kita klik complete order. Nah, maka akan masuk ke dalam pesanan.
Kemudian di sini terdapat menu login juga untuk admin. Kemudian memasukkan name dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, pada halaman ini adalah halaman admin, terdapat tombol add product, logout, edit, dan delete pada setiap itemnya. Kemudian klik add product jika mau menambahkan item, kemudian edit jika mau mengubah data item, kemudian delete jika mau menghapus data item. Misalnya kita tambahkan. Nah, berhasil ditambahkan. Untuk editnya juga harusnya bisa, dan juga delete. Nah, kemudian klik logout untuk logout dari aplikasi, logout dari akun admin. Kemudian di sini saya juga akan sekaligus menjelaskan tentang konsep MVC, yang mana MVC itu terdiri singkatan dari model, view, dan controller. Kemudian apa itu model? Model adalah sebuah kelas sisap yang di sini terdapat nama kelasnya, kemudian terdapat atribut-atribut yang nanti bisa dipanggil. Jadi nanti semacam model ini semacam wadah untuk nanti bisa digunakan di controller dan juga view. Kemudian untuk controller ini juga sebuah kelas sisap. Namun bedanya pada controller ini berisi logika-logika dan metode yang nanti akan melakukan action dan akan mengirim datanya yang didapat dari database sesuai dengan modelnya. Kemudian nanti akan ditampilkan pada view seperti ini. Kemudian untuk view adalah sebuah kode HTML yang nanti akan ditampilkan kepada user seperti tampilan yang tadi ini. Nah, ini adalah yang ditampilkan pada view-nya, dan data-data ini yang ada pada database kemudian diwadahi dengan wadah sebuah model tersebut, lalu diambil oleh controller, kemudian dikirimkan dari controller ke view untuk ditampilkan pada pengguna. Mungkin itu singkatnya MVC dari saya. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan untuk cara mendeploy ke IIS. Baik, di sini sebelum saya menyeting untuk domain atau alamatnya di IIS di Internet Information Service, saya di sini buat folder terlebih dahulu di inetpub www.root. Jadi di sini saya buat folder kosong bernama Sport Store. Setelah itu buka untuk IIS-nya, lalu di bagian site di sini diklik kanan kita add website. Lalu di sini untuk set name-nya saya isikan untuk Sport Store di sini. Lalu untuk application pool-nya di sini saya select untuk default app pool. Lalu ini untuk physical path-nya di sini adalah alamat foldernya yang baru kita buat, yang kosongan tadi. Di inetpub, lalu di www.root yang Sport Store di sini. Lalu di sini untuk hostname-nya saya contohkan seperti ini. Di sini saya contohkan sebagai Sport Store. Sport Store seperti ini mungkin sportstore.com.
Lalu di sini kita Di sini kita sudah membuat untuk menyeting untuk alamat Sport Store-nya. Setelah itu kita langsung masuk ke halaman Visual Studio-nya untuk proses publish ke folder yang kita buat tadi. Di sini di bagian build ada publish Sport Store. Di sini sebelum setting untuk publish-nya kita setting untuk connected service terlebih dahulu. Jadi di sini nanti untuk menyeting konfigurasi untuk database-nya. Jadi nanti ada untuk di Sport Store di sini ada 2 database, yaitu Sport Store Product dan Identity. Jadi di sini saya contohkan, ini saya remove terlebih dahulu untuk yang product. Jadi di sini saya tambahkan bagian yang SQL Server di sini yang lokal. Lalu di sini pilih yang barusan yang product, kita next, langsung finish. Sini sudah selesai, langsung di close. Di sini sudah terkonfigur. Lalu masuk ke publish, tab publish. Di sini pilih sebelum di sini nanti ada untuk proses create-nya itu ke folder. Jadi nanti pilih connection ini, pastikan publish methodnya itu file system. Lalu untuk target location, di sini kita memilih untuk lokasi folder yang kita buat barusan. Jadi di sini ada foldernya untuk Sport Tour. Lalu di bagian setting, sini kita next, bagian setting di sini pilih release. Lalu untuk deployment modenya ini pilih self-contained. Untuk file publish-nya ini dicentang saja. Lalu untuk database-nya juga dicentang semuanya. Di sini entity-nya framework migration-nya juga dicentang. Lalu kita klik save. Setelah itu setelah target location-nya sudah sesuai, kita klik publish. Setelah itu menunggu untuk proses publish atau publish ke folder yang dituju selesai. Baik, kita tunggu sebentar untuk proses publish ke foldernya. Baik, di sini statusnya sukses dan tidak ada yang violate atau up to date. Jadi di sini kita cek di foldernya tadi. Yang tadi kosong sudah terisi untuk file-file hasil publish-nya. Sebelum kita run, jadi pastikan dulu di app setting production JSON di sini kita add terlebih dahulu. Di sini yes. Nah, di sini untuk servernya kita sesuaikan dengan yang atas. Jadi untuk servernya kita kopikan dari yang atas ini. Ini bisa ngelihatnya bisa lewat SQL Server Management. Jadi nanti waktu connect, jadi pilih yang server name ini. Lalu ini dikopikan ke server, yang bawahnya juga disesuaikan saja. Lalu untuk ini nama data inisial katalognya ini juga disesuaikan. Ini yang atas Sport Store, nama database-nya, lalu yang bawah identity seperti ini. Lalu untuk user ID-nya disesuaikan dengan yang sudah ada, yang di login sebagai di SQL Management di sini. Lalu untuk passwordnya juga disesuaikan.
Lalu untuk encryptnya ini trust server certificate kita set ke true di sini, yang bawahnya juga true. Lalu setelah itu kita save dan pastikan sebelum kita mengakses untuk halaman yang tadi kita set di sini, yang ini sportstore.com, pastikan di sini di file C di bagian Windows di sistem 32 di folder driver etc bagian host diklik kanan, di edit run as administrator ya di sini. Di sini saya sudah buat tadi namanya sportstore.com ya, di sini saya buat untuk alamatnya lokal 127.001. Sini saya kopikan terlebih dahulu. Setelah itu klik save. Di save, lalu di sini kita akses untuk sportstore.com-nya. Kita menunggu untuk hasilnya. Oh, ini untuk di sini pastikan juga di Sportstore di sini di bagian bawah. Di bagian bawah ada web config. Di sini kita klik kanan, edit notepad. Di sini kita pilih V2. Di sini V2, lalu kita save. Kita reload lagi untuk aplikasinya. Ntar masih loading. Baik, di sini sudah bisa ya. Saya coba untuk login terlebih dahulu. Di sini saya sesuaikan untuk datanya. Baik, di sini sudah terkoneksi dengan database dengan lancar ya. Jadi mungkin itu untuk panduan untuk deploy ke IIS. Mungkin selanjutnya sebagai penutupan mungkin saya dijelaskan oleh teman saya Mas Faisal. Baik, demikian presentasi proyek dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.